warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pemdinab Kota Palu Pak Samsul, Bapak Kepala Bagian Humas Pemerintahan Kota Palu Pak Gunawan, rekan-rekan media, rekan-rekan dari Kominfo Kota Palu yang tetap setia menemani. Hari ini Senin tanggal 21 September tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Untuk kasus pelaku perjalanan, hari ini dilaporkan ada 2 kasus baru. Untuk kasus orang tanpa gejala, masih tracing dari teman-teman tim surveillance dari kontak erat terkonfirmasi, dilaporkan 15 kasus baru. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari dilaporkan ada 3 kasus baru. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19, hari ini Kota Palu bertambah 1 kasus. Mana kasus ini sudah dirawat di Rumah Sakit Angkutapura. Hingga total yang dirawat di rumah sakit ada 25. Jadi yang masih sementara kasus terkonfirmasi positif Kota Palu yang dirawat ada 25 kasus, 11 kasus dirawat di Rumah Sakit Angkutapura, 8 kasus dirawat di Rumah Sakit Madani, dan 6 kasus dirawat di Rumah Sakit Udata. Total keseluruhan dari bulan Maret sampai sekarang, total jumlah terkonfirmasi positif 85 untuk Kota Palu. Yang sembuh 55, yang nyatakan meninggal 5. Untuk informasi dari Pondok Perawatan OTG, hari ini yang masih dirawat ada 10 kasus OTG dan ODP. Sementara untuk informasi dari pos pemeriksaan kesehatan lapangan di 6 pintu masuk Kota Palu, dilaporkan di pos Pantoloan hasil screening 107 pelaku perjalanan, di pos pemeriksaan Taweli 139 pelaku perjalanan, di pos pemeriksaan waktu Sampu 256 pelaku perjalanan, di pos Bandara Mutiara Sis Jufri 229 pelaku perjalanan. Untuk pos Pelabuhan Pantoloan dan Taipa, tidak ada jadwal kapal masuk, ya masih tidak ada laporan. Mungkin informasi tambahan, peningkatan kasus di provinsi tetangga dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, hari ini dilaporkan 36 kasus. Sulawesi Utara bertambah 22 kasus, Gorontalo bertambah 2 kasus, Sulawesi Barat bertambah 1 kasus, dan Sulawesi Tenggara bertambah 36 kasus. Demikian updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu untuk hari Senin tanggal 21 September tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan terhormat selaku Ketua Surveillance dan Kabak Humas, serta rekan-rekan media center dan dari Kominfo, saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan beberapa barang yang ada di Kota Palu, dari beras dan gula. Stok yang ada di Kota Palu masih cukup. Untuk beras kurang lebih sekitar 1.500 ton. Kemudian untuk gula kurang lebih sekitar 50 ton.
di beberapa distributor dan masih mencukupi dengan harga masih normal. Yang memang mengalami kenaikan saat ini adalah daging ayam dari harga 35 bahkan sampai sekarang 40 sampai 50. Saya masih akan kita upayakan untuk menormalisasi daripada harga-harga barang yang beredar di Kota Palu dengan akan kita laksanakan beberapa pasar murah di beberapa kecamatan. Informasi tambahan, kami berharap untuk pasar-pasar modern, kami mohon tetap menggunakan protokol COVID, khususnya konsumen untuk diingatkan selalu menggunakan masker dan seyogyanya agar beberapa pasar modern melakukan pembatasan di dalam masyarakat pembeli, jadi ada giliran sehingga bisa mengatur jaga jarak, tidak terjadi kerumunan di pasar-pasar modern, apalagi nanti terjadi kerumunan khususnya di kasir-kasir, sehingga kita menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Beberapa kejadian di pasar modern yang telah kita lakukan dampak daripada karyawannya yang positif. Satgas COVID Kota Palu sudah melakukan penelusuran atau tracking. Sekali lagi, Satgas Kota Palu telah melakukan tracking terhadap kontak-kontak terkonfirmasi positif salah satu karyawan di salah satu pasar modern yang ada di Jalan Basuki Rahmat. Yang kita lakukan tracking sebanyak 180 orang, baik itu dari karyawan daripada pasar modern maupun SPG dari distributor barang-barang yang ada di pasar modern tersebut. Dan hasil yang telah kita lakukan 180 adalah tidak artinya non reaktif dari hasil rapid dari tracking yang kita lakukan. Namun masih tetap Satgas melakukan pemantauan terhadap hasil-hasil yang ada setiap saat dan yang dilakukan oleh puskesmas terdekat. Dan Satgas juga sudah melakukan penyemprotan terhadap daerah-daerah di mana ada warganya yang terkonfirmasi positif. Untuk hari ini ada berapa 3-4 lokasi yang telah kita lakukan penyemprotan oleh tim penyemprotan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Kota Palu, Pemadam Kebakaran, dan TNI. Dan besok akan kita lakukan pada 3 titik penyemprotan daerah-daerah yang warganya terkonfirmasi positif. Oleh karenanya, kami berharap kepada masyarakat Kota Palu khususnya untuk tetap waspada terhadap penyebaran COVID ini. Terutama lagi adalah di pasar-pasar tradisional. Kami berharap pada para pedagang dan konsumen yang melakukan transaksi di pasar-pasar tradisional agar sama-sama menggunakan masker dan selalu menjaga jarak serta sering-seringlah mencuci tangan. Dan kepada para petugas pasar untuk selalu memantau dan selalu mengingatkan dan bahkan memungkinkan khususnya untuk pedagang pasar apabila tidak menggunakan masker diberi sanksi untuk mencari masker pada saat itu, sehingga kita tidak inginkan terjadi transmisi lokal melalui pasar-pasar tradisional. Kami akan bertindak tegas ke depan, mungkin dalam waktu 1-2 minggu yang akan datang. Pemerintah Kota Palu bekerja sama dengan TNI dan Polri akan membentuk tim Satgas penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang dilandasi dengan Perwali nomor 19 tahun 2020
yang diterbitkan tanggal 24 Agustus 2020. Sehingga kita dapat menertibkan masyarakat-masyarakat yang siap keluar rumah tidak menggunakan masker. Demikian pula pada kafe-kafe ataupun rumah makan agar tetap menggunakan protokol kesehatan untuk bisa pengunjungnya jaga jarak, menggunakan masker, dan sediakanlah tempat cuci tangan di bagian pintu-pintu masuk sehingga protokol kesehatan terlaksana dengan baik di kafe-kafe maupun di rumah-rumah makan yang ada di Kota Palu. Kami juga berharap ini dilakukan oleh teman-teman rumah makan yang di pinggir jalan, yaitu yang dikenal oleh masyarakat Palu dengan nama Mas Joko, agar juga menggunakan protokol COVID. Kami berharap teman-teman yang berjualan di pinggir jalan yang lebih dikenal dengan masyarakat Palu dengan nama Mas Joko, warung Mas Joko atau Sari Laut, agar juga menyediakan sarana-sarana protokol kesehatan dan juga mengingatkan pengunjung agar selalu menggunakan masker. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, Ketua Tim Surveillance Pak Dr. Ahmad, dan rekan-rekan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu serta Media Center. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Perdagangan dan Perindustrian serta Pak Dr. Ahmad, bahwa dalam waktu beberapa hari kemarin bahwa penularan COVID-19 ini banyak dari keluarga. Jadi ada klaster keluarga yang dari bapaknya ke anaknya dan ibunya ke anaknya, karena melakukan perjalanan dari luar daerah dan tidak melaporkan ketika telah balik atau kembali ke Palu, tidak melaporkan ke puskesmas atau ke dinas kesehatan. Sehingga kami berharap apabila ada yang melakukan perjalanan dari luar daerah terpapar COVID-19, kiranya dalam waktu 1 minggu, karena masa inkubasi dari COVID-19 ini dapat diketahui setelah 1 minggu atau 3 hari paling cepat, untuk segera melapor ke puskesmas atau dinas kesehatan sehingga dapat diketahui atau dapat lebih cepat dideteksi apabila telah terpapar atau tertular COVID-19, sehingga dapat mencegah penularan kepada keluarga yang ada di rumah. Karena kami berharap masyarakat Kota Palu untuk lebih jujur dan disiplin dalam menjaga protokol kesehatannya, karena Anda lah yang dapat mencegah tersebut ke keluarga Anda sendiri. Karena kami sebagai pemerintah selalu tidak lepas menghimbau agar kiranya tetap menjaga protokol kesehatan dan melapor kepada puskesmas atau dinas kesehatan. Mungkin itu saja penyampaian kami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama pasti kita bisa lawan dan cegah COVID-19.